Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Hanifah. Saya dari kelas PPAB semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh tasbih, majas dan kinayah dalam ayat Al-Qur'an juz 8. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari tasbih yang tertera pada surat Al-An'am ayat 114 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassala walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzala mir rabbika bil haqq fala takunanna minal mumtarin. Artinya, maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-sekali termasuk orang yang ragu-ragu. Dari sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama adalah jenis gaya bahasa tasbih, yang kedua adalah alasan kewacanan penggunaan tasbih, dan yang ketiga adalah aspek estetika dalam kelompok ayat tasbih. Penjelasan yang pertama adalah jenis gaya bahasa tasbih. Jadi pada ayat di atas, orang-orang kafir meminta Nabi Muhammad untuk diadakan hakim antara beliau dengan mereka. Padahal selain Allah adalah mahkum alaih, yaitu yang dihakimi, bukan hakim. Dan setiap keputusan manusia mengandung kekurangan, cacat, dan kezaliman. Bahkan yang wajib dijadikan hakim itu adalah Allah saja. Pada ayat tersebut, Allah diperbandingkan dengan hakim. Ayat tersebut pada lahirnya tidak berbentuk tasbih. Akan tetapi jika ditelaah dengan teliti, rangkaian kata-kata tersebut mengandung pengertian tasbih. Dapat dikatakan pada ayat tersebut memiliki ungkapan yang tidak eksplisit berbentuk perbandingan, namun bernuansa perbandingan yang disebut tasbih dhimmi. Pada poin kedua, yaitu alasan kewacanan penggunaan tasbih. Dalam hal ini, hakim yang paling adil adalah Allah Subhanahu wa taala. Menurut tafsir Al-Wajiz, semua pengaturan dan hukum manusia pasti mengandung cacat, kekurangan, dan kezaliman yang semestinya dijadikan sebagai hakim itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya yang memiliki hak menciptakan dan memerintah. Maka dari itu, Nabi Muhammad menolak diadakan adanya hakim di antara beliau dan orang-orang kafir, karena hakim yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang-orang kafir tersebut tidak mempercayai adanya utusan Allah Subhanahu wa taala. Untuk poin yang ketiga, yaitu aspek estetika dalam kelompok ayat tasbih. Nah, estetika ayat di atas ditunjukkan dengan perumpamaan Allah sebagai hakim umat manusia di alam semesta. Kata hakim menunjukkan keadilan yang tinggi, dan Allah merupakan seadil-adilnya hakim di alam semesta ini. Dengan itu Nabi Muhammad menyebutkan bahwa beliau menolak untuk diperbandingkan dengan hakim karena menurut beliau Allah lah hakim yang paling adil. Pada penjelasan kedua, saya akan menjelaskan contoh dari majas yang tertera pada surat Al-A'raf ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika harajum minhu litundira bihi wa dzikra lil mu'minin. Shadaqallahul adzim. Artinya, ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberikan peringatan dengan kitab itu atau kepada orang kafir, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Pada penjelasan majas ini juga tertera 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah jenis gaya bahasa majas. Jadi jenis gaya bahasa majas pada ayat
2 surat Al-A'raf ini adalah salah satu ayat yang berisi tentang kitab, yaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Nabi Muhammad agar disampaikan kepada manusia. Anjuran ini disampaikan dalam struktur kiasan yang berbunyi kitabu unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litundira bih, yang artinya ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dadamu karenanya. Nah, dalam struktur tersebut disebutkan kalimat sodrika harojun, yang hal tersebut tidak mengacu pada makna langsung seperti kesempitan di dalam dada, tetapi pada konteks bacaan tersebut kesempitan dalam dada yang dimaksud adalah rasa khawatir atau rasa sedih karena manusia yang mendustakan Rasul dan menyakiti Rasul. Kesempitan di dalam dada tersebut disebabkan oleh orang-orang kafir. Dalam ayat ini diperintahkan bahwa Rasulullah tidak perlu merasakan hal tersebut, yaitu rasa sedih dan khawatir, karena tugasnya adalah hanya menyampaikan Al-Quran saja. Dalam hal ini, perintah tersebut dikemukakan dengan gaya majaz mursal, alaqohnya yaitu al-musyababiyah. Menurut Zubadud dalam tafsir Min Fathil Qadir menafsirkan hal yang sama, hanya saja yang kalimat kesempitan hati dikiaskan dengan rasa tertekan dalam menyampaikan kitab Allah atau Al-Quran kepada manusia, meskipun mereka mendustakan dan menfitnah Nabi Muhammad SAW. Poin yang kedua adalah alasan kewacanaan penggunaan majaz. Ayat tersebut memiliki alasan mengapa terdapat majaz mursal. Pada ayat ini dikemukakan dengan majaz mursal karena terdapat perasaan khawatir dan kesusahan, yaitu pada kalimat syakka au dhaiqa, yang menyebabkan kesempitan di dalam dada, yang disebutkan dengan haraja sebagai itlaq musabab, dan syakka atau dhaiqa sebagai iroda as-sabab. Lalu poin yang ketiga adalah aspek estetika dalam kelompok ayat majaz. Nah, ayat di atas menunjukkan estetika pada kalimat sodrika horojun. Dalam kalimat tersebut, kesempitan di dalam dada bukan semata-mata sesak nafas atau perumpamaan sebuah penyakit, melainkan sempitnya dada merupakan kiasan dari perasaan keraguan dan kebimbangan. Apa yang menjadi penyebab munculnya perasaan keraguan dan kebimbangan saat menyampaikan isi Al-Quran? Nah, yaitu keraguan terhadap manusia yang mendustakan dan menyakiti beliau, yaitu mendustakan ayat-ayat Allah. Kemudian turunlah ayat ini memerintah Rasulullah agar tidak merasakan itu semua, karena beliau hanya diutus untuk menyampaikan kitab Allah saja, seperti itu. Penjelasan yang ketiga adalah kinayah. Kinayah terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 40 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fil sammi khayat wa kadzalika najzil mujrimin. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Poin pertama yang akan saya jelaskan pada ayat ini adalah kategori kinayah. Nah, pada ayat ini menjelaskan tentang azab bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Pada ayat ini terdapat ungkapan kinayah pada lafal la tufattahu lahum abwabus samai. Ayat ini diturunkan sebagai sindiran untuk kaum yang berdusta kepada ayat-ayat Allah. Ungkapan tersebut dibuktikan dengan pintu-pintu langit yang tidak dibuka untuk ruh-ruh mereka ketika mereka mati. Selain itu, doa-doa mereka juga tidak dapat diterima meskipun mereka berdoa, dan amalan-amalan mereka pun juga tidak dapat diterima. Ketika doa dan amalan mereka dikembalikan kepada orang-orang itu
untuk memukul kepala mereka. Nah, ayat ini masuk dalam kategori kinayah qoribah, kinayah yang perpindahan makna mukanna anhu kepada mukannabih tanpa melalui perantara, tanpa menjelaskan cara mereka untuk diterima ke dalam surga. Lafaz tersebut sudah menjelaskan bahwa mereka pendusta tidak akan dapat memasuki pintu langit atau surga. Poin yang kedua adalah alasan kewacanan penggunaan kinayah. Pada lafal tersebut, alasan kewacanannya adalah kata mereka yang berarti orang-orang pendusta. Ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang yang mendustakan ayat Allah. La tuftahu lahum abwabus sama. Pintu langit memiliki makna yang sebenarnya, yaitu pintu surga. Berarti para manusia yang mendustakan ayat Allah itu tidak akan menyentuh pintu surga tersebut. Lalu poin yang ketiga adalah aspek estetika penggunaan kinayah. Kehebatan pemilihan lafal-lafal Al-Quran bisa dilihat dari aspek sistem fonem dan keindahan bahasanya. Kehebatan sistem fonem pada ayat Al-Quran itu tampak pada kesesuaian dan kelenturannya pada tataran harokat, sukun, mat, guna, wasol, dan saktahnya. Pada lafal tufattahu tersebut terdapat guna yang menekankan bahwa pintu langit benar-benar tidak dibuka untuk orang-orang pendusta. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.